Memperingati Hari Statistik pada 26 September 2025 lalu, Kepala BPS mengajak seluruh pegawai untuk terus bekerja sama dan menghasilkan data yang berkualitas. Kegiatan bimbingan teknis melalui Cooking Clinic, pengadaan barang dan jasa, peserta diharapkan mampu membentuk kemandirian serta daya saing bagi pelaku usaha orang asli Papua. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan saudara dong semua. Senang sekali saya Rumana Krisya Barmasi dapat menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini 3 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Memperingati Hari Statistik Nasional pada 26 September 2025 lalu, Kepala BPS mengajak seluruh pegawai untuk terus bekerja sama dan menghasilkan data yang berkualitas. Dalam memperingati Hari Statistik Nasional dengan tema yaitu Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul dalam amanatnya mengajak seluruh pegawai BPS untuk terus bekerja sama, menghasilkan data yang berkualitas, memastikan data tersebut memberikan dampak nyata bagi pembangunan, dan menjaga integritas dan kredibilitas ekosistem statistik nasional. Adalah perjuangan teman-teman kami, para pahlawan statistik yang pendahulu kami, sampai dengan kami sebagai generasi penerusnya itu, kami tetap berdiri di tanah merah ini untuk melayani data, untuk menghasilkan data yang berkualitas bagi pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Ucapan syukur kami adalah di tanggal 26 September 2025 ini BPS masih tegak berdiri di tanah merah, masih bisa kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Harapannya adalah semoga data yang dihasilkan oleh BPS ini bisa memberikan dampak yang nyata, bisa memberikan landasan untuk pengambilan kebijakan oleh kepala pemangku kepentingan yang ada di tanah merah ini, dan khususnya di Kabupaten Bovendigul. Dirinya juga menyampaikan perjuangan dari teman-teman statistik yang telah mendahului sampai dengan generasi penerus tetap berdiri di tanah merah untuk melayani dan menghasilkan data yang berkualitas bagi pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Nama Yanti juga menyampaikan ucapan syukur karena tepat pada 26 September lalu, BPS masih berdiri di tanah merah dan masih berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia juga berharap semoga data yang dihasilkan oleh BPS bisa memberikan dampak yang nyata dan memberikan landasan untuk pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan di tanah merah, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggelar aksi donor darah yang melibatkan 50 prajurit Yonif 803. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan bahwa kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Hari Statistik Nasional ini merupakan bentuk kepedulian BPS Kabupaten Bovendigul terhadap kondisi keterbatasan stok darah di Bank Darah RSUD Tanah Merah. Melalui kegiatan ini, BPS memberikan kontribusi nyata dan positif bagi masyarakat, khususnya untuk membantu ketersediaan darah di rumah sakit. Kegiatan bakti sosial dari BPS Bovendigul, bakti sosial nyata untuk masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tujuannya sebenarnya kami sini adalah bagaimana membantu dari teman-teman saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul untuk menyediakan data yang kemungkinan bisa berguna untuk menyelamatkan kehidupan orang lain. Damayanti juga menambahkan bahwa kegiatan aksi donor darah ini merupakan bagian dari bakti sosial nyata untuk masyarakat. Tujuannya untuk membantu teman-teman di RSUD Tanah Merah agar stok darah selalu tersedia dan bisa bermanfaat dalam menyelamatkan kehidupan orang lain. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal
mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Momen Hari Statistik Nasional tahun ini sebagai pengingat bahwa kerja bukan hanya untuk diri sendiri ataupun BPS, tetapi untuk bersatu yang jauh lebih besar, yaitu masa depan bangsa. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul terus mengajak pegawai BPS untuk menjadikan momen Hari Statistik Nasional tahun ini sebagai pengingat bahwa kerja bukan hanya untuk diri sendiri ataupun BPS, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu masa depan bangsa. Mari bergandengan tangan menjaga integritas berinovasi, meningkatkan profesionalisme, dan menyalakan semangat cinta statistik dan cinta terhadap pekerjaan kita. Bergerak sedikit ke PSU yang kemarin kita baru lakukan, ada kegiatan pengambilan pengumpulan suara ulang gitu ya. Nah, dari pengumpulan suara ulang itu kan butuh data penduduk. Nah, data penduduk ini by name, by address, dan mereka menggunakan data BPS, data statistik untuk kira-kira berapa jumlah para penduduk di suatu SLS tertentu ya, sampai dengan level kampung sampai dengan level distrik. Jadi data kami BPS yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu mungkin contoh nyatanya ya.
Dirinya juga menyampaikan dalam bukti atau contoh nyata BPS, yaitu dari PSU di bulan Agustus lalu, dibutuhkan data penduduk baru dari BPS untuk menghitung beberapa jumlah penduduk yang ada di kampung maupun distrik, sehingga data dari BPS yang dijadikan untuk pemungutan suara ulang. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, BPS terus melakukan sosialisasi melalui video singkat yang menarik sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami pentingnya data statistik. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul menjelaskan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data statistik, yaitu melakukan sosialisasi melalui media resmi BPS maupun platform sosial media yang ada di pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Sosialisasi yang sangat melekat menurut BPS ialah dikemas dengan video interaktif atau video singkat yang menarik melalui media sehingga masyarakat lebih mengerti bagaimana pentingnya BPS di Kabupaten Bovendigul. Ini adalah strategi ini dari pengumpulan data sampai dengan analisis sampai dengan penyajian datanya itu sudah satu SOP. Jadi strategi di lapangan kami mungkin yang agak sedikit berbeda bahwa kami ketika turun ke lapangan kami akan melibatkan para mitra statistik yang berasal dari SLS ataupun dari kampung tersebut. Jadi mitra kami mengetahui daerahnya dan lebih mengetahui menguasai medan. Ketika kita melakukan kegiatan survei, mereka tahu kondisi lapangan. Dirinya juga melontarkan bahwa strategi dari pengumpulan data, analisis sampai penyajian data sudah dalam satu SOP, sehingga strategi di lapangan akan melibatkan para mitra stasi yang berasal dari kampung tersebut, yang mengetahui daerah dan menguasai medan, sehingga pada saat melakukan survei lapangan, para mitra stasi tahu kondisi di lapangan. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Sementara itu pemirsa, BPS Kabupaten Bovendigul terus melakukan koordinasi, komunikasi dan diplomasi yang sangat erat dengan pemerintah daerah melalui perjanjian kerjasama terkait bodi pesawat. Novita Damayanti mengatakan kerjasama antara BPS dan pemerintah daerah sudah beberapa kali bekerja sama yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, yaitu beberapa waktu yang lalu BPS telah melakukan MOU dengan perjanjian kerjasama terkait bodi pesawat. Adalah salah satu kerjasama BPS dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Dirinya juga menambahkan bahwa BPS melakukan koordinasi, komunikasi dan diplomasi yang sangat erat dengan pemerintah daerah, khususnya pimpinan tertinggi yaitu Bupati Bovendigul dalam melakukan beberapa kegiatan koordinasi statistik. Hari momentum Hari Statistik Nasional ini kami dari BPS Bovendigul mengharapkan kerjasama yang lebih erat lagi dengan pemerintah daerah. Kebetulan kita masuk di dalam euforia penggantian Bupati yang baru dengan Wakil Bupati yang baru. Kami afirmasinya positif, semoga kerjasamanya bisa terjalin lebih erat lagi, lebih baik lagi, agar data yang kami hasilkan itu lebih berkualitas, keberadaan kami bisa lebih diperhitungkan lagi, data kami bisa lebih digunakan lagi, dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk semua kegiatan yang ada di pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang ada. Dirinya juga berharap di momen Hari Statistik Nasional, BPS Bovendigul berharap agar dapat bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah. Damayanti juga menambahkan, semoga kerjasama terjalin lebih erat atau lebih baik agar data yang dihasilkan lebih berkualitas, sehingga keberadaan BPS bisa diperhitungkan lagi, sehingga data bisa digunakan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk semua kegiatan yang ada di pemerintahan daerah maupun pemangku kepentingan yang ada. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran tinggal di scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri.
digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kegiatan bimbingan teknis melalui Cooking Clinic pengadaan barang dan jasa peserta diharapkan mampu membentuk kemandirian serta daya saing bagi pelaku usaha orang asli Papua. Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Octavianus Tony menyampaikan, ada 3 harapan utama dari pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, peserta diharapkan memiliki kemandirian, mampu berkompetensi. Para pelaku usaha orang asli Papua memiliki daya saing. Ia menjelaskan bahwa setelah mendapatkan transfer pengetahuan dari para narasumber, baik melalui pemaparan materi maupun pendampingan teknis aplikasi, sehingga ke depan mereka mampu menyusun RAP, menyusun spesifikasi teknis, menyiapkan peralatan dan hal-hal lainnya. Dengan begitu mereka memiliki keterampilan yang memadai untuk ikut bersaing dalam kompetisi. Harapannya kita ada 3. Yang pertama ada kemandirian dari transfer pengetahuan dari narasumber ke peserta, baik yang pemaparan materi maupun secara teknis pendampingan aplikasi. Itu ada 3. Kita diharapkan yang punya 1 punya kemandirian, yang kedua punya kemampuan untuk berkompetisi. Ya, jadi nanti mereka akan nyusun RAP, ya, cara nyusun spek alat segala macam, jadi mereka punya kemampuan untuk kompetisi. Dan yang ketiga
selain daripada kemandirian dan kemampuan berkompetisi, ya mereka diharapkan mampu punya daya saing. Ya, karena tidak mau sesuai dengan penyampaian dari Bapak Bupati melalui Sapali tadi, ya pembangunan di kabupaten ini anggarannya terbatas. Jadi mau tidak mau ada kompetisi ya, untuk memperoleh paket-paket tersebut. Khususnya ya yang tender ya, yang tender kan berarti. Selain itu, Oktavianus mengatakan bahwa pendampingan ini mencakup penyusunan rencana anggaran, spesifikasi alat, hingga kebutuhan teknis lainnya dalam proses pengadaan. Hal ini dinilai penting karena sesuai arahan Bupati, keterbatasan anggaran daerah mengharuskan adanya kompetisi dalam memperoleh paket pengadaan, khususnya yang berbentuk tender. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bovendigul memberikan penilaian sekaligus menyampaikan harapannya kepada para peserta pelatihan kepemimpinan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaku usaha orang asli Papua. Selain menyampaikan pandangannya terkait peran pengusaha orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Nirahua, juga menilai masih ada pengusaha yang belum sepenuhnya memahami proses teknis. Menurutnya beberapa kontrak maupun proses unggahan dokumen di lapangan masih sering dilakukan oleh pihak lain, sehingga pendapatan yang seharusnya diterima berkurang. Kita saudara-saudara ini kurang memperhatikan banyak aturan yang berlaku, sehingga tadi saya sampaikan bahwa ikut kegiatan dengan baik, punya kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik, sehingga ketika melaksanakan proyek-proyek pemerintahan tidak perlu minta bantuan orang lagi, tetapi sudah bisa melaksanakan sendiri. Karena ketika kita meminta bantuan orang lain, uang yang harus kita dapat sekian, dia akan berkurang menjadi sekian. Nah ini sangat merugikan mereka. Tetapi ketika mereka bisa melakukan tahapan-tahapan kegiatan pengadaan barang jasa dengan baik, contoh mereka bisa buat kontrak sendiri, mereka bisa upload sendiri, bisa mengoperasi komputer dengan baik, internet dengan baik, uang yang mereka keluarkan itu akan hilang sendirinya, sehingga pemasukan atau pendapatan mereka akan menjadi lebih baik. Jeffrey juga menegaskan, melalui bimbingan teknis ini para pelaku usaha diharapkan bisa menguasai seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa secara mandiri, mulai dari menyusun kontrak hingga mengunggah dokumen. Dengan begitu pengusaha dapat lebih profesional, mandiri, dan memiliki daya saing. Ia berharap peserta benar-benar mengikuti kegiatan dengan baik, menambah pengetahuan, serta mampu menerapkannya dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagen ep, gup bagen ep, nuk bagen. Saya ada Karina, kamu ada Karina, saya ada. Saya Romana Agnesya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.